dan tentu dia boleh pantas sembahyang aku. Tapi sebagian para ulama mengatakan sholat tahiyatul masjid. Dari Masjidil Aqsa itu Nabi naik ke Sidratil Muntaha, bertemu dengan Allah, turun sebelum fajar, membawa perintah sholat. Kita tak sampai ke sana. Sebelum Nabi naik ke Sidratil Muntaha, bertemu dengan Allah, Nabi melewati 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Nabi menaiki langit yang pertama, menaiki langit yang kedua, menaiki langit yang ketiga, menaiki langit yang keempat, menaiki langit yang kelima, menaiki langit yang keenam, menaiki langit yang ketujuh. 7 tingkatan langit. Wallahu allazi khalaqa sab'a samawati wal ardh. Dialah Allah yang menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Dialah Allah yang menciptakan apa yang ada di antara keduanya. Dialah Allah yang menciptakan laila wan nahara, siang dan malam. Dialah Allah yang menciptakan 7 petala langit. Nabi menaiki langit itu setingkat demi setingkat. Disinilah letak pembahasannya. Di setiap langit Allah pertemukan Nabi Muhammad dengan para nabi dan para rasul. Di langit pertama bertemu dengan Adam alaihissalam. Di langit kedua bertemu dengan Isa dan Yahya alaihissalam. Di langit ketiga bertemu dengan Yusuf alaihissalam. Di langit keempat bertemu dengan Idris alaihissalam. Di langit kelima bertemu dengan Harun alaihissalam. Di langit keenam bertemu dengan Musa alaihissalam. Di langit ketujuh bertemu dengan Ibrahim alaihissalam. Pertanyaannya, 124.000 nabi dan rasul, kenapa Allah hanya pertemukan nabi kita hanya dengan 8 nabi dan rasul saja? Otak kita ini Pak mestinya berpikir, kenapa tidak Allah letakkan 124.000 atau 25 nabi dan rasul di setiap tingkatan langit? Kenapa mesti ada 8 nabi dan rasul? Langit pertama Adam, langit kedua Isa dan Yahya, langit ketiga Yusuf, langit keempat Idris, langit kelima Harun, langit keenam Musa, langit ketujuh Ibrahim alaihissalam. Apa tujuan Allah? Kata ulama, salah satu tujuannya adalah Allah ingin memperkenalkan nabi kita dengan nabi-nabi di setiap tingkatan langit, dan Allah inginkan nabi kita belajar dengan nabi-nabi yang dipertemukan itu. Seolah-olah Allah ingin berbicara, "Hai Muhammad, nanti kau ketemu dengan nabi dan rasul. Ada Adam, ada Isa, ada Yahya, ada Yusuf, ada Idris, ada Harun, ada Musa, ada Ibrahim. Nanti kau ketemu dengan nabi itu. Nanti kau turun ke muka bumi, kau ketemu dengan umatmu. Umatmu itu karakternya mirip dengan umat mereka. Kau belajar dengan mereka." Maka dipertemukanlah Allah Rasulullah dengan 8 nabi dan rasul di setiap tingkatan langit pertama sampai langit ketujuh. Yang lebih hebatnya lagi Pak, di setiap tingkatan langit itu 8 nabi dan rasul, sebagian besar itu nabi Bani Israel. Luar biasa. Bani Israel nabinya paling banyak. Adam bukan Bani Israel. Isa, Yahya Bani Israel. Yusuf Bani Israel. Idris bukan Bani Israel. Harun Bani Israel. Musa Bani Israel. Di antara 8 nabi tadi, yang paling banyak itu nabi Bani Israel. Apa tujuan Allah? Kenapa dipertemukan oleh Allah dengan 8 nabi dan rasul? Sebagian besar itu nabi Bani Israel. Jadi Bani Israel ini Pak Bu, nabi yang Allah utus. Di atas Bani Israel ini banyak, sampai dikatakan ada 13 nabi dan rasul dari keturunan Bani Israel.
Ini yang dikatakan oleh Allah dalam Quran. Ya Bani Israel zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Sungguh kami telah berikan nikmat yang banyak kepada Bani Israel, yang nikmat itu tidak pernah kami berikan kepada kaum sebelum mereka. Salah satu nikmat itu Allah utus Nabi di tengah-tengah mereka. Tidak cukup satu, dua, Nabi itu diutus oleh Allah untuk kaum Bani Israel 13 Nabi. Kini aku bertanya ke bapak-bapak, kalau ada satu kaum, Minang kah, Melayu kah, Jawa kah, diutus oleh Allah Nabi ke atas mereka lebih dari satu, dua, tiga, empat atau lima, kira-kira apa menurut pendapat bapak tentang kaum ini? Ada yang bisa jawab? Kira-kira kalau ada satu kaum diutus oleh Allah di perawan kok empat, lima, enam nabi, kira-kira apa pendapat bapak dengan kaum? Mana? Kalau bahasa orang Minang, kucing air. Kalau bahasa orang Pariaman, parangainya manti kociri parangainya. Maka tidak cukup satu nabi, 13 nabi diutus oleh Allah. Makanya Bani Israel ini kaum yang luar biasa dan memiliki nabi, bukan nabi kaleng-kaleng. Bani Israel ini nabinya besar-besar. Ada nabi yang diberikan Taurat, Musa alaihissalam, tongkat dilempar jadi ular, dipukul ke lautan jadi jalan. Musa, Bani Israel. Ada nabinya diberikan Injil, bisa menghidupkan yang mati, Isa alaihissalam. Ada nabinya yang diberikan Zabur, bisa melunakkan besi, Daud alaihissalam. Ada nabinya yang bisa bahasa jin, bahasa binatang, Sulaiman bin Daud. Bani Israel. Jadi Bani Israel ini nabinya nabi besar-besar, bukan nabi kaleng-kaleng. 13 nabi dari keturunan Bani Israel. Apa betul Pak Ustaz? Kita lihat. Adam alaihissalam punya istri namanya Hawa. Anak Nabi Adam, ulama sepakat, ulama sejarah sepakat bahwa Adam memiliki anak 40 orang, 20 pasang. Setiap beranak sepasang, beranak sepasang, beranak sepasang, 20 kali beranak. Ibu-ibu jangan bermimpi itu seperti Hawa 20 kali beranak oleh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. 20 kali melahirkan 40 orang anak. Salah satu di antara 40 orang anak, satu anak diangkat jadi nabi. Beberapa bulan yang lalu, tahun 2025, saya diundang oleh pejabat eselon 2 Provinsi Riau. Nelpon, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz bisa datang hari Sabtu. Acara apa? Anak saya nikah. Terus tugas saya apa? Bisa nggak kira-kira Ustaz memberi nasihat perkawinan? Oke. Terus habis itu doa. Oke lah. Datanglah saya hari Sabtu ke tempat ijab kabul akad nikah anak pejabat. Selesai nasihat perkawinan, saya doa. Biasalah